Oke teman-teman semuanya, setelah tadi tonton sebelumnya ya, basic tentang apa itu future, bagaimana trading future ya, kita bisa dapat income dari posisi naik ataupun dapat income dari posisi turun gitu ya. Nah, sekarang kita sudah mau siap-siap nih mulai trading. Nah, tapi sebelum trading, ada baiknya teman-teman tonton video ini dulu ya. Jadi pentingnya membuat trading plan ya. Jadi kalau kata Mas Tito Hayunanda ya di Forex Trader Family itu trade your plan, plan your trade ya gitu. Jadi trading plan itu sangat penting ya. Jadi teman-teman tuh sebelum berperang jadi udah disiapkan dulu senjatanya sehingga kita tahu nih kapan masuk, kapan take profit, kapan stop lossnya gitu ya. Jadi sekali setting tinggal gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini di sini trading plan ini saya contohkan untuk di BNB ya contoh ya. Nah, trading plan-nya seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Ini kan grafik BNB nih saat ini ya. Ini grafik BNB saat ini. Jadi karena kebiasaan di forex juga ya, kita mainnya itu namanya main di support dan resisten. Jadi ini di sini kondisi BNB saat ini tanggal berapa nih teman-teman? Tanggal 21 Juni ya. Ini posisinya di sini. Nah, kita entry-nya itu jangan pas di sini di harga market ya. Jadi misalnya contoh nih, saya mau ambil entry-nya tuh di support kuatnya tuh ada di sini di 314 kira-kira ya. Nah, jadi saya tandai 314 ini nanti saya masuknya di 314. Nah, mau stop loss-nya di mana? Nah, stop loss-nya tuh tergantung ya, teman-teman. Nah, stop loss ini juga mulai pakai resiko ya. Biasanya resikonya itu 2%, 5% atau 10% dari modal. Contoh kalau modalnya $100 ya berarti kalau 5%-nya itu berapa? Ya $5 ya. Jadi kita modal $100 nih. Setiap trading saya hanya sanggup loss itu cuma $5 gitu ya atau $10. Kalau lebih dari itu saya nggak mau. Pokoknya stop loss-nya itu. Nah, ini juga bisa stop loss-nya di support. Nah, misalnya di sini harga 314, di supportnya 217. Nah, misalnya teman-teman modal $100 di 217 itu misalnya masih kalau loss itu di sini kan kira-kira lossnya $9 gitu ya. Dengan modal $100, $9 artinya masih masuk lah. Ya, dengan modal $100, satu trading ini kalau saya loss $9 itu kan artinya 9% ya dari modal ya. Artinya saya masih sanggup gitu ya. Jadi jangan sekedar asal naruh support, supportnya jauh di sini, tapi ternyata modal $100 di sininya lebih dari 50% gitu ya. Nah, stop loss-nya gitu ya. Jadi tentukan itunya dulu ya teman-teman ya. Nah, kemudian take profit-nya di mana? Take profit itu biasanya dia ngambil itu kalau saya biasa di forex itu ngambilnya tuh di resisten terdekat ya. Jadi ini kan main ranging ya. Ranging itu kan sideway ya. Jadi kalau saya udah sentuh kayak gini saya take profit aja deh karena takutnya dia mantul lagi ke bawah. Jadi di sini di mana? Teman-teman tentuin dulu di 442. By the way ini pakai apa sih? Ini pakai ini teman-teman ya, pakai trading view ya. Nah, ini pakai trading view ini. Jadi ini tuh buat ini pakai yang ini nih teman-teman ya. Ini ada di sini cari aja ya. Pokoknya yang gambarnya gini nih. Tuh, yang gambarnya di bawah ini ya. Jadi bisa naruh harga tuh. Jadi digeser-geser. Oke. Kalau support resisten ya tinggal tarik garis aja kayak gini ya. Ada semuanya ada di sinilah garis-garisnya, ada titik-titiknya. Nah, ini juga ada di T ya untuk apa namanya nulis ya. Sekarang lagi nggak belajar trading view, tapi kira-kira kalau menentukan gitu tuh biasa kalau teman-teman gabut forex begitu ya. Oke, sekarang siap perang teman-teman. Siap perang itu sekarang di sini. Nah, bagaimana cara kalkulatornya ya? Jadi jangan asal beli-beli dulu ya. Jadi semua ditulis dulu di kalkulator ini ya. Jadi teman-teman masuk ke aplikasi Binance nih, terus nanti di future ya, klik future dulu ya. Di Binance di future, klik terus mulai pilih USD ini aja USD. Jadi ini kolateralnya USD ya. Kalau koin itu kolateralnya koin ya. Nah, teman-teman pilih yang titik 3 ini ada namanya kalkulator. Klik kalkulator. Oke. Jadi sebelum teman-teman buy kan udah dianalisa dulu tadi saya mau entry di mana, stop loss di mana, take profit di mana. Nah, sekarang kita pengen tahu nih teman-teman. Kalau tadi kan gini ya teman-teman. Saya mau ambil di entry-nya 314. Kalau 442 saya mau take profit. Nah, itu kita dapat berapa sih teman-teman? Nah, oke, jadi ini masukin kalkulator ya teman-teman. Nanti abis ini saya bikin video yang versi live-nya ya karena ini repot juga ya. Laptop sama handphone jadi dipisah lah. Ini basicnya nanti habis ini videonya yang prakteknya ya. Gunakan kalkulator ya supaya Anda tahu loss take profitnya di mana. Nah, berapa profit yang Anda dapatkan? Ini tinggal dimasukin ke sini aja di PNL. Ini pilih long tuh kan artinya buy ya. Oke, terus teman-teman masukin price-nya 314.
Oh ya, leverage itu ini 75 kali ya. Ternyata nggak ngaruh ya mau leverage-nya kecil atau gede, karena sebenarnya yang kita mau tentukan adalah mendingan leverage-nya digedein aja karena dapat profitnya bisa lebih gede tapi loss-nya juga bisa gede gitu ya. Tapi kalau kita sudah bikin trading plan-nya, artinya kita udah tahu nih kalau loss-nya segitu ya segitu gitu ya. Nah, ini contoh ya. Kalau ini kita tinggiin ya 75 kali, artinya kita masukin entry price-nya di 314 ya, teman-teman ya. Iya, 314 US dollar ya, bener. Kenapa gua ngelamun ya? Udah. Satu ya 314 US dollar. Ini BNB-nya soalnya pakai USD ya. Biasanya saya ngelihatnya pakai rupiah, jadi bingung ya. Bener-bener ya. Ini 314 entry, terus target price-nya tadi berapa? 442 ya. Ini ya, 442 ya. Nah, itu profitnya berapa tuh? Profitnya adalah 128 kalau kita masukin 1 BNB. Nah, ini yang nanti kita otak-atik nih teman-teman ya. Dengan kita pilih 1 BNB karena leverage-nya 75, sebenarnya kita perlu jaminannya atau modalnya lah yang kita taruh tuh 4.19 per satu trading gini ya. Jadi per satu trading tuh kayak semacam kita modalnya berapa sih gitu yang dibutuhkan ya, 4.19. Sisanya kita minjem gitu lah ya. Nah, bisa profit itu 128 gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau kita punya modal 100 dolar, nah kita mau trading itu ya utak-atiknya nanti di quantity. Nanti di video di belakang ya. Di kuantitinya ini ya teman-teman yang kita utak-atik supaya ini ketemu kita bisa trading berapa sih dengan modal sekian gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kalau loss berapa? Kita lihat ya tadi, kalau kita masuk 314, 217 kita stop loss. Kalau loss berapa nih lossnya ya teman-teman ya? Nah, dengan leverage di fullkan sampai 75, jadi BNB ini dapat 75 kali ya. Ada yang 125, ada yang 50. Beda-beda ya setiap pairnya itu ya teman-teman. Nah, kita masukkan entry price-nya 314, exit-nya di 217 dengan quantity yang 1 BNB. Terus dengan modalnya atau jaminannya initial margin-nya 4.19, maka kalau dia turun ke 217 kita minusnya 97 US dollar gitu ya. Nah, ini teman-teman yang maksud saya ini nih teman-teman. Kalau modal cuma 100 dolar, ini kan minusnya bisa 97% ya. Nah, ini kalau teman-teman nggak berani ya berarti ini yang misalnya maunya hanya 5%, berarti ini 217-nya ini yang diganti ya teman-teman ya. Jadi lebih rendah ya. Kalau misalnya modal teman-teman 100 dolar, karena kan targetnya kita loss-nya hanya 5% atau 9 dolar gitu ya. Nah, ini contohnya kayak gitu ya teman-teman ya. Ini berarti kalau kita berani ruginya 97 dolar, kalau 217 dengan 1 BNB, itu berarti kita modalnya harus 1000 dolar ya. Gitu ya. Nah, itu juga bisa diganti di sininya nih teman-teman ya. Nanti bisa diganti di kuantitinya atau di exit price-nya. Oke, bisa atau mendingan di kuantitinya ini ya, supaya ini jadi minusnya lebih rendah gitu ya. Cuma ya nanti gitu ya, kalau ini diganti kuantitinya ya profitnya juga nggak 128 ya, jadi berkurang gitu ya. Ini di 0,1 gitu ya kalau nggak salah ya. Ya kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sesuaikan modal sama keberanian kita menerima resiko, bukan keberanian ya. Ya kita siap menerima resikonya berapa sih gitu ya. Oke, notes untuk close ya biasanya 5-10%. Misal kalau modal 1000 dolar ya, kalau resiko 5-10 dolar ya ini ya teman-teman ya 50-100 dolar per posisi. Jadi ini contoh kalau kita main 1 BNB entry 314 dan kita siap stop loss yang di 217, ini 97 dolar, artinya sebenarnya ini modal kita harusnya 1000 dolar ya. Ya, karena kita per tradingnya itu 5-10%. Batasan resikonya gitu ya. Nah, ini sebenarnya resiko ini apa patokannya 50-10%. Saya mau berani Mas 50%, 70% ya silahkan aja ya. Cuma ini umumnya ya. Kalau di forex tuh bahkan 2% ya. Kalau di kripto itu 5%. Tapi tergantung modalnya sih ya teman-teman juga ya. Jadi semua itu tergantung ya. Saya tuh hanya ngikutin, saya juga mengikuti trader-trader yang udah jago ya, rata-rata 3%, 5%, 3, 5, 10 sih biasanya. 2, 3, 5, 10 sih biasanya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dia notes leverage kan fullkan saja. Yang perlu Anda utak-atik adalah seberapa Anda sanggup menerima loss gitu ya. Terus
dan seberapa modal Anda bisa trading. Sebenarnya makin besar leverage, semakin kecil modal atau jaminan. Jadi kalau leverage-nya ini digedein, ini tuh makin kecil teman-teman. Kalau leverage-nya dikecilin, initial marginnya lebih gede gitu. Ini jadi gede ya. Jadi emang plus minus ya. Kalau leverage-nya cuma 15 kali gitu ya. Contoh ya. Berarti ini nanti modal kita gunakan bisa lebih besar. Ya, jadi modal yang kita harus keluarkan ya kita lebih gede lah gitu ya. Kita harus punya uang tuh lebih gede gitu. Namanya juga leverage ya, makin gede leverage tuh makin gede pinjamannya, itu maksudnya leverage tuh pinjaman 75 kali ya. Artinya kita ya uangnya ya kecil aja gitu ya. Uangnya jadi bisa lebih kecil ya, modal kita bisa kecil. Tapi kalau leverage, tapi ini resikonya apa? Ya sekali profit gede bisa gede, sekali negatif ya loss bisa loss gede gitu ya. Itu ya, tapi ini sebenarnya di mentokin aja ya. Jadi kita main di sini aja nih teman-teman ya. Jadi initial margin, profit and loss-nya kita siap berapa ya, tinggal diotak-atik di sininya ya. Nah ini maksudnya ya, diotak-atiknya tuh di sini nih. Contoh ya, kalau misalnya entry 314, exitnya kita take profit di 442 dengan membeli 1 BNB, ini bisa profit 108, initial marginnya tuh $4 gitu ya teman-teman. Oke gitu ya. Oh ini kalau 10 BNB ya jadi inisialnya jadi 41 gitu ya. Misal teman-teman modalnya $1.000 gitu ya. Gue kecil amat ya kalau $4 ininya ya. Gue mau lebih gede ya udah masukin aja 10 BNB kuantitinya. Dan profitnya lebih gede lagi 1.280 ya. Ingat ya, kalau loss juga ini juga gede ya. Berarti jadi $970 gitu. Kalau loss yang tadi ya dipasang di 217. Oke, mungkin begitu teman-teman. Jadi persiapkan dulu trading plan-nya sebelum kita masuk, jangan asal masuk, supaya kita juga tahu ya profitnya berapa, loss-nya berapa. Gitu ya. Oke, good luck ya. Nanti setelah ini kita siap-siap trading. Good luck guys.